Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifna Atagifa dengan NPM 10070221032. Kali ini saya akan berpresentasi mengenai evaluasi proses manajemen sistem informasi dan pengembangan sistem informasi di CV Kaos 88. Nah, pertama ada profil perusahaan. CV Kaos 88 adalah perusahaan konveksi yang berdedikasi untuk memproduksi kaos oblong berkualitas tinggi di Jalan Permata Kedua, Blok D2 nomor 22A. Fokus utama perusahaan ini adalah kepuasan pelanggan dengan selalu berusaha memaksimalkan produk yang nyaman, tahan lama, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Berikut ini merupakan tujuan sistem informasi yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang pertama ada otomatisasi proses pemesanan, yang di mana perusahaan ingin 90% pesanan dapat diproses secara otomatis tanpa kegiatan manual. Selanjutnya ada mempercepat proses produksi, di mana perusahaan menginginkan waktu yang diperlukan untuk proses produksi berkurang sebesar 10% dari proses produksi sebelumnya. Selanjutnya adalah meningkatkan akurasi data produksi dengan mengurangi jumlah kesalahan pencatatan produksi hingga 1%. Setelah itu mempermudah dalam melakukan perencanaan produksi, di mana akurasi perencanaan produksi dapat diperoleh sebesar 90% sesuai dengan kondisi nyata. Tetapi, dengan tujuan seperti itu, sistem informasi perusahaan saat ini masih dapat dibilang kurang eligible, sebab pada aspek penjualan pemasaran bergantung pada promosi dari mulut ke mulut dan rekomendasi. Pada kegiatan manufaktur dan produksi, dilakukan masih dengan instruksi secara langsung, dengan pengawasan berkala, dan sistem yang terintegrasi untuk memantau progres produksi secara real time. Dalam aspek sumber daya manusia, rekrutmen masih dilakukan secara informal tanpa proses yang jelas, dan data karyawan disimpan secara manual. Yaitu akuntansi dan keuangan dicatat secara manual di buku sehingga sulit untuk melacak arus kas dan membuat laporan keuangan secara cepat dan akurat. Ini merupakan hasil evaluasi proses MSI dan kapabilitas proses. Pertama, evaluasi dilakukan dengan mengacu pada kerja kerja COVID 2019, khususnya pada domain IDM 02 yaitu Answer Benefits Delivery. Fokus evaluasi ini adalah memastikan bahwa manfaat dari investasi teknologi informasi dapat tercapai sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan. Tapi perusahaan belum menerapkan seluruh aktivitas pada IDM 02. Kenapa? Sebab sebenarnya perusahaan sama sekali belum menerapkan sistem informasi. Selanjutnya ada penilaian level kapabilitas atau capability level. Dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana aktivitas dalam proses MSI atau manajemen sistem informasi di perusahaan telah dilaksanakan. Hasil dari penilaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh aktivitas pada IDM 02 memiliki level kapabilitas level 0. Sebab belum diterapkan penggunaan sistem informasi sama sekali. Selanjutnya ada rekomendasi perbaikan. Yang pertama yaitu menyusun SOP yang jelas terkait aktivitas seperti identifikasi, tata kelola, dan evaluasi. Yang kedua, memanfaatkan tools teknologi untuk memudahkan aktivitas seperti SAP, Power BI, Google Sheets, Shopify, dan lain-lain. Selain itu, terdapat alternatif solusi pengembangan sistem informasi sesuai dengan area-area sebelumnya. Yang pertama adalah penjualan pemasaran, yaitu menjadikan platform untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, melakukan penjualan, dan menganalisis data pelanggan, serta memberikan solusi penjualan online untuk jualan produk kepada pelanggan, seperti menggunakan cloud service adalah Shopify. Setelah itu, area manufaktur dan produksi menggunakan Enterprise Resource Planning atau ERP, seperti Odoo, SAP, dengan model manufacturing baik SOO ataupun SOL. Selanjutnya di area sumber daya itu mengelola data karyawan, manajemen kinerja, dan administrasi sumber daya manusia dengan alternatif solusi cloud service dan aplikasi yang digunakan yaitu Google Form dan Google Drive. Selanjutnya di area akuntansi dan keuangan yaitu membantu perencanaan dan analisis keuangan jangka panjang, serta mengelola dan melacak pengeluaran perusahaan. Alternatif solusi cloud service dan aplikasi untuk akuntansi dan keuangan yang digunakan yaitu Google Sheet dan Dropbox. Oke, selanjutnya saya akan beralih ke ke pengembangan sistem informasi yang saya buat untuk pas 88, yaitu menggunakan Odoo beberapa modulnya. Oke, di sini kita sudah berada di halaman Odoo. Di sini terdapat beberapa modul yang saya gunakan pada Odoo.
Yang pertama ada modul accounting, modul purchase, manufacturing, inventory, invoicing, dan sales. Nah, di sini saya melakukan perbaikan di ranah pembelian bahan baku dan penjualan secara otomatis. Setelah itu, data-data juga akan masuk ke bagian manufacturing. Ini saya masuk ke contoh misalnya ke bagian purchase. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa contoh. Nah, di sini saya membeli aksesoris dan plastik packaging sablon. Jadi apabila sudah, akan masuk ke bagian inventory. Saya coba satu dulu. Ini saya mau beli purchase. New request for quotation, vendornya misal RDD aksesoris. Ini saya akan membeli contoh aksesoris jumlah 100. Tinggal klik send by email. Oh ini akan muncul emailnya, kita klik send. Setelah itu kita klik confirm order. Itu kita pindah ke inventory. Nah, di sini akan ada receipt. Ini merupakan modul inventory yang dimana akan mengatur segala pengiriman atau penerimaan barang. Nah, di sini ada schedule yang tadi saya buat, akan menerima 100 aksesoris. Kita klik validate. Di sini maka perusahaan akan sudah menerima barang yang telah dibeli. Kita kembali ke bagian purchase. Jadi yang sebelumnya itu yang ini. Oh ya. Tiga, kita create bill. Ini merupakan vendor bill-nya. Kita pilih bill date-nya. Apabila sudah, kita klik konfirmasi untuk membuat bill. Merupakan bill-nya, bill yang dibuat, kita bayar, create payment. Nah, maka akan muncul tulisan paid di sini, maka pembayaran dari pembelian aksesoris Mas tadi sudah dibayarkan. Berikutnya, itu merupakan beberapa proses yang saya buat. Sebenarnya ada beberapa proses lanjutan, hanya saja lebih rumit dan lebih panjang waktunya, seperti di manufacturing. Nah, di sini ada manufacturing. Ini ada bill of materials. Ini contoh membuat produk kaos sebelum premium, bill of materialnya adalah aksesoris, badan kaos, lengan kaos, dan plastik packaging kaos. Nanti seluruh misal apabila ada customer yang akan membeli kaos sebelum premium, maka di manufacturing order akan muncul pesanan tersebut. Maka kita perlu membuat produknya. Ini mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.